Mega Suara. Baik pendengar pun dimanapun Anda berada, masih bersama dengan Rio Dirgantara dan juga Abdi Wirasat, dan kita masih di Ngoling ya untuk episode ke-11 malam hari ini. ngobrol langsung insan Kuningan Ada Bu-nya ya, Kuningan banget. ngajak Bu kan dia Bu. Ya, ya. Alhamdulillah kita sudah ditemani oleh narasumber kita malam hari ini. Selamat malam Pak Nurul Iman, Bapak Rektor Universitas Unisa Kuningan ya Pak? Iya. Selamat malam. Selamat malam. Sehat Pak? Abdi. Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Iya. Dan pertama kami mengucapkan selamat kepada Bapak Ya. atas terpilihnya menjadi Rektor Unisa ya, Ya. pada periode 2020-2024. Iya. Semangat terus Pak, semoga Ya. bisa mengemban amanat dengan baik ya Pak ya. Iya, terima kasih, Kang Rio. Oke, malam hari ini kita bakal ngobrol santai aja gitu Ya, kan. betul. Kalau dari player yang kita sebar ke halayak umum, mungkin pendengar pun juga sudah banyak yang melihat ya. Betul. Bahwasanya malam hari ini kita bakal ngobrol dengan tema menyiapkan kebangkitan anak muda Kuningan yang tangguh, inovatif dan juga solutif. Betul. Nah, Dan kita di relay langsung oleh 5 stasiun radio swasta di Kuningan. betul. Ada Mega Suara, Pos FM, Hasil 5, Pasuci, dan juga Taskia FM. Ya, selamat malam juga untuk para pendengar radio kesayangan Anda. Pokoknya malam hari ini kita stay tune di sini, ngobrol seru-seruan bersama dengan narasumber. Jadi nanti untuk yang ngobrol interaktif, kita buka layanan telepon 0232 8902 900, juga SMS WA di 081811178998. Oke, dan langsung aja kita ke narasumber Pak Rektor, Pak Nurul. Saya panggil Bapak Kang. Kang aja. Oke, Iman masih aja, muda Iman. nih. Iya. Kang Iman ya, Iya, Kang siap. Iman, Kang Iman. mantap. Oke. Menyangkut tema Kang, apa yang harus kita siapkan nih untuk menyongsong era apa nih? Kalau Pak Presiden bilang 4.0 ya, Iya. terlalu ketinggian bahasa itu, atau mungkin digitalisasi lah. Iya. Apa yang kita harus siapkan atau generasi muda yang harus siapkan Pak? Oke. Terima kasih kepada Mega Suara dan Rukun ya. Betul. Radio Urang Kuningan Network. Jadi 5 stasiun radio. Para pendengar sekalian, alhamdulillah malam ini bisa bersilaturahim, bersilaturahmi meskipun lewat udara di tengah situasi COVID. Betul, masih ya Pak ya. Masih ada pembatasan-pembatasan di sana sini, tapi mudah-mudahan tidak menghambat produktivitas kita, pekerjaan kita, kemudian kreativitas kita. Gitu. Ya, berkenaan dengan menyiapkan generasi tangguh ini, kita juga tidak terlepas dari situasi yang ada. Ya. Artinya generasi tangguh, generasi yang siap menghadapi perkembangan yang ada, perkembangan zaman. Kita tidak membayangkan setahun yang lalu, mungkin di bulan yang sama, kita tidak membayangkan bahwa tahun ini akan terjadi seperti ini. Iya, Ya. betul. Jadi, gitu. Artinya sampai mungkin Desember kemarin, saat mungkin November Desember ditemukannya COVID dan ke Indonesia belum masuk, kita tidak membayangkan bahwa kita akan dibatasi ke sana kemari, kemudian selama 3 bulan atau 2 bulan yang lalu kita tidak boleh kemana-mana, bahkan keluar kota dan lain-lain. Artinya ini disrupsi keadaan yang memang harus dihadapi oleh semua pihak gitu ya. Gitu. Belum lagi kita kaitkan dengan perkembangan revolusi industri 4.0 yang dihadapi kita sebelum menghadapi COVID. Ya, jadi versi kita generasi tangguh, generasi yang siap menerima keadaan yang kita hadapi. Tidak pesimis terhadap keadaan, tapi berusaha melihat peluang di setiap perkembangan yang ada. Gitu ya. Jadi ada 3 hal kemudian di situ: tangguh, kemudian kreatif, solutif. Gitu. Ya. Tangguh dalam artian kalau kita lihat dari sudut pandang agama, bahwa salah satu yang kemudian kita khawatirkan generasi berikutnya adalah ketidakmampuan menghadapi keadaan. Jadi kalau kita lihat di surat An-Nisa ayat 9 misalnya, wal yahsyalladzina law taruku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khaufu alaihim falyatakullah wal yaqulu qaulan sadida. Dan hendaklah
takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka generasi atau anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap keadaan mereka atau kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan berkata perkataan yang baik. Nah, dari surat An-Nisa ini menggambarkan bahwa kita harus merasa bertanggung jawab terhadap perkembangan generasi selanjutnya. Ya, jadi itu satu, bahwa kita yang masih muda misalnya, dan kita orang tua yang ada saat ini. Artinya apa? Kita harus menyiapkan mereka supaya tidak mudah terpengaruh atau tidak mudah frustasi terhadap keadaan. Gitu. Jadi kalau kita lihat kemarin-kemarin misalnya di berita banyak yang ngadapin masalah kemudian bunuh diri, gantung diri, kan gitu. Artinya dia tidak mencoba sisi lain menghadapi kehidupan itu, yaitu tadi Al-Quran memberikan solusi bertakwa kepada Allah. Artinya kalau orang sudah bertakwa, ya apapun yang dihadapi dia akan siap menghadapinya. Gitu. Itu generasi tangguh versi Al-Quran. Kemudian generasi tangguh yang harus kita persiapkan. Gitu. Yang kedua masalah kreativitas. Saya kira saat ini zamannya tidak ada pembatasan kreativitas. Semua diberikan kebebasan untuk mengeksplorasi apa yang ada di sekelilingnya. Kabupaten Kuningan memiliki luas yang sangat luar biasa. Kalau dibanding Singapura misalnya luasnya 671 km persegi, kemudian Jakarta aja 721 km persegi, Kuningan memiliki luas 1119 km persegi. Artinya ada potensi loh yang belum kita gali. Gitu. Jadi generasi Kuningan silahkan berlomba-lomba, selain mungkin banyak yang menggali potensi di luar Kuningan ya Kang Abdi ya. Jadi ada yang merantau segala macam. Justru yang berada di Kuningan ini memiliki kesempatan yang luas gitu. Sekaligus juga katanya ada bonus demografi Pak. Nah, iya, itu betul ya? Betul, bonus demografi di tahun 2020 ke depan sampai 2030 ini kan potensi yang harus kita angkat gitu, potensi yang harus kita isi dengan kualitas gitu ya. Jadi kalau di Kuningan banyak orang pergi ke luar Kuningan dengan alasan tidak ada potensi, saya kira potensi luar biasa. Mungkin nanti kaitannya dengan tugas pemerintah daerah, tugas para guru atau pendidik, tugas kemudian kita menyiapkan generasi yang seperti apa gitu. Jadi itu perbincangan ini terlalu tinggi nggak? Saya justru artinya, itu Kang tertarik tadi di Anissa ya. Saya kira Anissa hanya Anissa yang terkenalnya kan pernikahan, poligami. Kita masih ada lagi yang lain ya, yang lebih penting buat pemuda ya. Betul. Jadi efek dari pernikahan kemudian ada keturunan kan. Nah kita juga keturunan bukan hanya kemudian pernikahan itu menghasilkan keturunan, tapi keturunan yang seperti apa yang kemudian akan memiliki kualitas yang lebih. Kalau Kementerian Agama kemarin ketika COVID misalnya Menteri Agama menyatakan bahwa kualitas generasi yang tangguh atau generasi penerus itu ditentukan dari keluarga. Betul. Kalau misalnya selama ini keluarga mengandalkan sekolah, ketika COVID hikmahnya anak-anak di rumah, sehingga tanggung jawab itu ada di orang tua gitu. Jadi ada kaitannya antara generasi, kemudian ada pernikahan, kemudian ada keturunan, kemudian ada generasi penerus yang harus tangguh menghadapi keadaan gitu. Berarti semua sisi harus betul-betul menyiapkan, bukan hanya sekolah, bukan hanya di rumah, tapi juga semua harus ikut andil dalam mempersiapkan generasi yang bagus gitu ya? Iya, betul. Jadi semua terlibat, semua memiliki peran gitu ya. Kita mungkin yang berkecimpung di dunia penyiaran ya, kita mencoba menyajikan hal-hal baru, hal-hal yang bisa menggugah generasi penerus untuk meningkatkan kreativitas. Makanya rukun mengundang Bapak itu ya, supaya virus-virus kebaikan ini menyebar ke seluruh gitu Indonesia. Terus Pak berbicara mengenai tema malam hari ini, Rio penasaran pengen nanya gitu ya, dari temanya sendiri menyiapkan kebangkitan anak muda Kuningan. Betul. Ada kata kebangkitan di situ. Pikiran Rio langsung berkata, apakah selama ini anak muda di Kuningan belum bangkit? Ya.
masih tidur. Gimana melihat fenomena Gini, pemuda kuningan? kebangkitan itu ada dua, bisa kebangkitan mendadak atau diciptakan, atau kebangkitan yang alamiah. Karena kita terbentur suatu masalah sehingga kita bangkit. Iya, Nah, betul. sekarang kita menghadapi sesuatu sehingga saatnya kita bangkit. Kita mau berbuat apa? Karena bagaimanapun di setiap kesusahan itu ada kemudahan. Di Betul. setiap kesusahan itu ada peluang. Ketika orang banyak rambutnya, maaf ya. Ketika orang rambutnya lebat, Iya, ada iya. kutunya, Ah, kan itu kesusahan, ada kutunya. betul. Tapi peluang ya bagi pabrik sampo, kan gitu. Iya, Jadi betul, betul, dalam betul. kesusahan ada. Nah, sehingga ketika kita menghadapi masalah itu, peluang apa yang ada di bawah itu? Bukan malah kita jadi pesimis, justru Betul. harus dilihat peluang yang Ya, bagus. kayak gini, ketika COVID merasa bahwa banyak PHK segala macam. Hikmahnya kita disuruh pulang ke kampung, suruh menggali potensi apa yang ada di kampung. Apakah ada tanah-tanah produktif yang kemudian belum ditanami sehingga harus kita tanami apapun. Kita bisa sekarang zaman teknologi ya, peluang itu Kang Abi Gario banyak gitu. Betul. Kita bisa belajar di YouTube, ngulik sana sini, ketemulah. Nah, tinggal satu masalahnya. Ketika generasi itu tangguh, maka dia siap dengan proses. Karena kalau kita pelajari orang-orang sukses di dunia ini, ternyata mereka juga pernah susah. Mereka pernah mengalami kebangkrutan, kemudian bangkit kembali dan lain-lain. Sehingga proses-proses itulah yang harus dihadapi. Kalau jualan gak ada yang beli misalnya, itu yang harus dihadapi. Berarti ada cara yang salah, gitu, diperbaiki. Kalau ibaratnya gini, kalau ada orang kita modalin jualan bakso, dia pergi ke material, bikin gerobak dan lain-lain, dia muter ke komplek ini, yang beli cuma 5 orang selama sekarang. Dia coba muter ke tempat lain, yang beli lumayan 7 orang. Ketika dia muter, caranya muter ke tempat kerumunan orang, dan dia yang beli itu misalnya 20-30 orang, maka polanya sudah ketemu. Iya, betul. Sehingga dia berikutnya, dia muter tuh sesuai dengan yang ketemu tadi. Gitu. Iya, Jadi betul. itu kan, jadi ada proses yang kita yakinkan kepada teman-teman atau adik-adik kita, generasi penerus atau kita sendiri juga, itu bahwa mau sukses ya kita juga harus siap dengan prosesnya. Itu mungkin ada jatuh dulu, bangun dulu. Kalau kebangkitan yang alami itu mungkin yang ideal atau yang kita cita-citakan. Tapi suatu hal kebangkitan yang alami itu perlu tataran yang betul-betul ideal. Ya, betul. Kayaknya kita lebih condong kepada kebangkitan yang mendadak. Mendadak. Dikecatkan. Karena tertekan gitu ya. Gini, ketika kita masuk satu ruangan, kemudian ruangan itu gelap gulita, maka di sana ada cahaya lilin, maka pandangan kita akan melihat lilin itu. Iya, betul. Allah sendiri kadang membenturkan kita kepada masalah, supaya kita tahu bahwa ada Tuhan, yaitu Allah, gitu kan. Kita gelap nih hidup, udah utang numpuk gitu, misalnya yang nagih WA segala macam banyak segala macam. Justru itu kita sedang terbentur terhadap masalah. Tapi di sana ada cahaya yang bisa kita lihat gitu. Taruhlah itu anggap sebagai kegelapan. Nah, kemudian kita melihat sesuatu cahaya, oh ternyata ada jalan. Allah memanggil, kita balik ke Gusti Allah. Kita balik memintanya kepada Allah yang selama ini mintanya ke selain Allah mungkin kan. Iya, betul. Nah, dari situ kita menemukan cahaya dan kita mulai bahwa oh iya ada titik terang. Nah, disitulah bahwa kita terbentur itu bukan karena Allah tidak cinta, justru Allah cinta bahwa supaya kita kembali padanya. Ngaji diri, Ngaji diri, gitu. Ngaji diri. Wah, nggak apa-apa ya. Nggak apa, Pak. Masuk ke agama. Gitu. Setelah kita paham atau ngaji diri, oh ternyata emang segala sesuatu Tuhan, Allah yang berkehendak, Allah yang secara jalur ininya kan, untuk masuk ke kebangkitan tersebut, hal-hal apa yang harus dilakukan? Oke, ketika di PHK, ketika benturan hidup begitu menghimpit, ketika wah segala macam masalah nih. Ya. Pertama bahwa kita dan generasi penerus dan kita semua harus meyakini bahwa belajar itu bukan hanya di sekolah. Betul. Gitu. Kalau kita kenal long life education, jadi belajar sepanjang hidup, gitu ya. Bahwa kemudian Allah itu menurunkan ayat kauliyah Al-Quran dan ayat kauniyah, yaitu alam semesta. Disitulah kita belajar
gitu ya. Belajar kepada alam semesta Iya, juga ya. itu bagian yang harus kita pelajari. Artinya yang tadi mungkin di sekolah belajarnya sesuai kurikulum, di kuliah juga sesuai kurikulum. Tapi karena kita merasa kita kok nggak belajar apa-apa, justru belajar yang paling banyak adalah di masyarakat, belajar yang paling banyak di alam sekitar, gitu ya. Dan sehingga kemudian apa yang kita pelajari atau kita sampaikan ke generasi itu sesuai dengan zaman. Nah, Betul. itu yang kadang-kadang Ada kata hikmah ya Hmm, dari iya, betul. sahabat Rasulullah Ali bin Abi Thalib bahwa ajarilah anak-anakmu sesuai dengan zamannya. Nah, betul. Karena mereka hidup di zaman mereka, bukan di zamanmu. Sesungguhnya mereka diciptakan untuk zamannya. Sedangkan kalian diciptakan untuk zaman kalian, gitu. Mhm. Nah, ini kata hikmah dari Ali bin Abi Thalib. Mungkin dulu yang kita generasi apa kita ya? X mungkin ya. Cara belajarnya pasti beda dengan Iya. cara belajar anak-anak sekarang. Oh, iya. Itu dari cara aja beda. Iya. Termasuk yang dipelajarinya itu berbeda. Iya, Saya betul. kalau lihat pelajaran SD kelas 2, kelas 3 sekarang itu kita aja yang udah dewasa susah banget. Perasaan dulu saya umur Beda segitu gitu masih ya. hitung-hitungan Iya, masih biasa betul, gitu. betul. Ya inilah yang kemudian mengikuti perkembangan. Jadi kalau Iya. kita masih mengajarkan anak-anak kita dengan pola waktu kita kecil, itu sudah ketinggalan. Iya, betul, Ya, Pak. mungkin Iya, betul. kita pun semua mungkin yang sudah lulus, yang sudah bekerja gitu kan, tidak mengalami belajar online, Iya, kemudian kita betul. kerjakan PR segala macam, bahkan orang tua rela HP-nya disabotase sama anaknya karena Betul. alasan buat belajar dan Buat belajar. lain-lain gitu kan. Baik pendengar pun dimanapun Anda berada masih bersama dengan Ngolibe episode 11 kali ini masih bersama Aryo Dirgantara, Abdi Wirasa dan juga masih bersama dengan Kang Iman ya selaku Rektor Universitas Islam Al-Ikhya Kuningan periode 2020-2024. Ngobrol langsung Insan Kuningan. Ayo orang ngobrol sambil ngopi, sambil santai, Aryo. Betul. Sambil berkumpul dengan keluarga, mendengarkan Mega Suara, Pos FM, Dasya 5, Rasuci, dan juga Tazkiyah. Karena ini sangat bagus sekali nih untuk perkembangan anak-anak muda, khususnya juga perkembangan anak-anak kita gitu ya. Betul. Anak kita. Terutama spesial disapa buat para pemuda nih di Kabupaten Kuningan ya mungkin malam hari ini lagi menyimak obrolan kita gitu ya. Selamat bergabung dan ditunggu interaktifnya nanti lewat telepon boleh 0232890200, SMS WA juga dibuka di 0818117898. Oke, Kang Iman, Ya, kita kembali ke ini ya, kita kembali ke tema. Setelah tadi segmen yang pertama kita asik membicarakan tentang kesiapan untuk membangkitkan muda yang 3 kata kurunya dari inovatif, kreatif, Dan juga solutif. Betul. Apa nih Kang poin penting untuk ke sana? kita kembali ke pendidikan dulu ya. Hmm. Jadi memang kita sudah memiliki undang-undang pendidikan nasional Sisdiknas. Di undang-undang tersebut dicantumkan bahwa tujuan pendidikan nasional itu mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya. Seperti apa manusia Indonesia seutuhnya? Manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pertama, yang kedua berbudi pekerti luhur, yang ketiga memiliki pengetahuan dan keterampilan, berarti ini intelektualitas dan skill, yang keempat kesehatan jasmani dan rohani, yang kelima kepribadian yang mantap dan mandiri, serta yang keenam tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Itu amanat undang-undang. Itu amanat undang-undang. Artinya dalam undang-undang itu menempatkan bahwa generasi atau peserta didik atau mahasiswa yang terlibat di dalam proses pendidikan itu yang pertama memiliki ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Itu yang pertama. Itu yang pertama. Betul. Gitu. Jadi artinya bahwa tidak hanya intelektualitas dan skill yang diagungkan, tapi dibutuhkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu Allah Siapa yang misalnya. bertanggung jawab untuk menciptakan peserta didik jadi bertakwa kan? Nah,
ini kaitannya dengan yang kedua, yaitu berbudi pekerti luhur. Di sekolah, di rumah itu harusnya ini yang ditanamkan. Itu artinya kita tidak memberikan tanggung jawab itu hanya ke sekolah, tapi keterlibatan orang tua, keterlibatan lingkungan dalam proses ini harus kita dorong gitu. Karena di sekolah kalau SD cuma berapa jam untuk pelajaran Betul, agama kan ya. betul. Tapi di rumah lebih lama. Ya, makanya di Kuningan mungkin ada kebijakan madrasah diniyah, Iya, betul. kemudian ada ngaji sebelum Covid kan, ada ngaji setelah maghrib. Iya. Itu bagian-bagian untuk memperkuat ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Gitu. Betul, Jadi betul. ternyata kepintaran saja tidak cukup. Tidak cukup. Karena ketika pintar banget tetapi tidak memiliki ketakwaan, terbentur masalah, dia lari ke narkoba, dia Iya. lari ke kemudian mengambil jalan pintas dan lain-lain. Ya, tapi ketika ketakwaannya kuat, apapun yang dihadapi dia akan mampu. Nah, jadi ini tujuan Sisdiknas ini sudah menggariskan seperti itu, bahwa Betul. menempatkan pengetahuan dan keterampilan di tahap yang ketiga, di tingkatan yang ketiga. Justru yang penting adalah dia bertakwa kepada Tuhan, kepada Allah, bagi umat Islam, kemudian berbudi pekerti luhur. Baru ketiganya pengetahuan dan keterampilan. Jadi ini semuanya tidak terpisah-pisah, tapi menjadi satu kesatuan. Satu kesatuan. Ya, berbudi pekerti luhur kaitannya dengan misalnya kita semua ingin bahagia. Kadang kita mencari kebahagiaan di orang lain. Dia tidak memuaskan kita, kita tidak bahagia, sehingga yang salah dia. Padahal kebahagiaan itu ada pada diri kita masing-masing. Gitu. Artinya kalau ada orang menyakiti, ya kita cari ke dalam diri kita. Kita untuk bagaimana ada proses seperti itu, tapi kita bahagia. Betul. Gitu. Daripada membalas, bahkan lebih gelisah lagi. Iya, gitu. betul, Gitu. betul. Ya, jadi ketika itu sudah tertanam, memiliki budi pekerti luhur, kemudian dalam kehidupan juga dia berusaha memberikan contoh yang baik di keluarga, di lingkungan, maka secara nggak langsung dia sudah mendapatkan proses pendidikan yang baik, skill dan intelektual dan budi pekerti. Itu mungkin kalau di masyarakat kan kadang tidak terlalu peduli dengan kepintaran, tetapi Betul. yang lebih dilihat adalah budi Budi pekertinya, pekerti, betul, baik kesopanannya. kesopanannya, Iya, betul, kemudian dia sering membantu orangnya, tidak misalnya individualis, dia merasa sendiri saja, tapi dia juga berbaur gitu. Itu mungkin Kang Rio, Abdi. Iya, berarti ini mengingatkan juga peranan penting orang tua juga ya dalam Iya, membentuk betul. karakter dan juga budi pekerti ya. Betul. Jangan sampai ada orang tua yang berpikiran anak saya sekolahin ke sekolah yang mahal, fasilitas segala ada, tapi nggak diperhatikan dari segi budi pekerti di Betul. rumahnya gitu ya. Iya. Dan fenomena yang terjadi banyak orang-orang pintar tapi miskin akhlak atau miskin budi pekerti, bahkan ketakwaan kan ya. Betul. Karena emang mungkin mereka lebih mengejar nilai matematikanya tuh. Itu mungkin penting, tapi ternyata di amanat undang-undang ketakwaan yang pertama loh. Iya. Betul, betul. Wah. Iya, Terus iya. berbicara mengenai tadi ada poin pengetahuan dan juga keterampilan. Ini Iya. juga merupakan satu hal yang Betul. penting gitu ya. Penting. Bagaimana pentingnya setiap orang mempunyai pengetahuan, kemudian korelasinya sama keterampilan. Nah, melihat fenomena pemuda khususnya di Kabupaten Kuningan sendiri ini, apakah pemuda di Kabupaten Kuningan sudah punya potensi ke arah sana, pengetahuan dan juga keterampilan yang nanti bisa dikorelasikan untuk membangun Kuningan? Ya, jadi kaitan dengan membangun daerah itu kita tidak bisa menyalahkan atau menimpakan kepada salah satu pihak saja. Betul, pemerintah sebagai regulator dalam hal ini, tapi keterlibatan seluruh lapisan masyarakat juga dibutuhkan. Artinya semua memiliki potensi kebaikan. Misalnya kalau mampunya kita membangun desa, ya kita terlibat dalam proses pembangunan desa apa yang kita miliki. Kadang kita mendambakan terkenal se-Indonesia dan lain-lain, tapi lupa bahwa kita hidup di lingkungan desa. Kenapa enggak kita majukan desa kita dulu? Ya. Sehingga potensi inilah yang kemudian dilihat, gitu ya. Jadi kalau lihat sekarang sudah terbuka luas informasi, apapun desa mana misalnya di luar Kuningan yang maju, kita tiru kebaikannya, kita
templokan di Kuningan misalnya atau kita terapkan di Kuningan, saya kira itu bukan sesuatu yang apa tidak baik, sesuatu yang baik gitu ya. Mungkin kita bisa searching kami di internet desa mana yang kemudian dia punya akuarium, semua dari tempat lain pada datang nyebur di akuarium sambil bisa foto-foto di bawah kolam. Bisa nggak di Kuningan? Bisa. Kuningan memiliki potensi air yang luar biasa, gitu betul. kan. Kan itu cuma bikin balong, kemudian cairnya di herangan, di balongnya disimpan sepeda, motor, di lebet balongnya orang nyelam, dipoto di bawah air kan gitu. Betul. Itu kan ada terjadi di desa di provinsi lain. Kalau di Kuningan bisa ditiru ya, apa salahnya, mungkin dimodifikasi beberapa hal gitu. Nah ini kadang tidak terpikir oleh generasi tua. Nah generasi muda, para anggota Karang Taruna di desa mungkin bisa mengolah berbagai kreativitas dan diajukan ke desa. Bisa jadi bahkan kalau dana desa ada dan boleh dipergunakan buat itu, bisa disalurkan gitu untuk menjembatani kreativitas itu. Saya sangat tertarik sekali kalau Iya. menyangkut desa deh khususnya. Jadi emang karena visi misi Kuningan juga kan Maju Pinuju berbasis desa. Berbasis desa, betul. Artinya ada potensi besar di desa. Betul. Khususnya di tema kita malam hari ini, ketika pemuda desanya sudah punya visi misi yang kuat, pemuda desanya tangguh, solid, dan inovatif. Tentunya ini akan membuat Kuningan akan lebih kuat. Ya? Betul. Nah, kaitannya dengan pemuda, tentunya Bapak sebagai rektor di Universitas Unisa Kuningan. Orang-orang intelek, orang-orang yang berpendidikan, akademisi lah. Sentuhan apa sih Pak untuk membangkitkan pemuda-pemuda di desa supaya, ayo Kuningan ini punya potensi. Jadi pertama, Universitas Islam Aliyah Kuningan adanya di Kuningan. Betul. Sehingga kita juga punya rasa bagaimana bareng-bareng ikut memajukan Kuningan gitu. Yang baru-baru ini sebelum COVID kita sudah presentasi di Sekda, kemudian ada kepala dinas, kita presentasi bagaimana kotoran sapi yang selama ini menjadi polemik di beberapa desa, itu kita bisa olah. Kita udah meneliti selama 1 tahun dan outputnya adalah bisa kotoran sapi bisa dibikin menjadi kertas. Wow. Gitu. Jadi kertas, kemudian egg tray. Mahal berarti Pak nanti kotoran sapi ya. Jadi nggak dibuang sia-sia gitu ya? Iya, dimanfaatkan gitu. Kita sudah teliti, kita menggandeng di Bandung Balai Besar Kertas yang khusus meneliti pulp dan kertas. Kita udah outputnya udah ada, bahkan contohnya udah kita bawa nih kertas dari kotoran sapi dan lain-lain gitu. Kemudian egg tray juga. Cuman memang peralatan yang harus disiapkan lumayan mahal. Ini kita kemarin baru presentasi di Pemda, kemudian kita pengen ke depan kalau ada pengusaha yang siap support, kita bikin pabriknya di Kuningan sehingga kotoran sapi itu bisa terserap gitu untuk digunakan menjadi kertas. Dan ini ilmunya, komposisinya segala macam udah kita dapatkan karena ini kita udah teliti dari bulan April 2019 ya, baru kita sebelum COVID kemarin tuh udah kita presentasikan, ya mungkin agak tertunda proses itu. Artinya yang selama ini menjadi kendala di masyarakat kita bisa gunakan gitu. Nah ini kalau kita terapkan di desa kemudian bisa menjadi solusi gitu. Memang kan kalau biogas dan lain-lain udah biasa, kita coba seperti itu. Jadi kotoran sapi kemudian nanti kayak dicuci, dipisah. Nah separuh bagian itu bisa di proses pirolisis namanya, jadi energi listriknya menggerakkan pabrik kertas ini. Nah ini outputnya itu karton. Kalau yang pernah bikin skripsi jilid hardcover itu kan karton, kayak gitu. Bisa tebal, bisa tipis, nanti bisa sesuai pesanan gitu. Nah ini juga peluang gitu. Artinya kalau ada pengusaha Kuningan yang siap mendanai, oke, kita siap presentasikan karena kita muatannya adalah memberikan solusi, memberikan masukan. Adapun nanti berjalan diterima teknologi ini, saya kira itu bisa dinikmati oleh masyarakat Kuningan, bisa menyerap tenaga kerja dan lain-lain gitu. Jadi memang kita ada beberapa lagi, mungkin belum saya sampaikan, sedang di ini yang investasinya kecil kemudian bisa diterapkan di desa. Mudah-mudahan dalam nanti dialog berikutnya kita bisa paparkan di Mega Suara dan di siap. Kita tunggu paparan berikutnya ya. Bocorannya berarti untuk hari ini pendengar pun bahwa
Universitas Unisa Kuningan itu salah satu kontribusi untuk Kuningannya yaitu tadi Ya, Betul. ya kita limbah sapi sudah dipikirkan dan sudah diteliti Ya. akademis loh ini berarti Ya. teruji keilmiahannya. Udah ada hasilnya juga. yang satu lagi kotoran sapi juga masih bahannya kita olah jadi briket, jadi bahan bakar. Bahan bakar Nah, ya. kalau itu Oke. kan mahasiswa yang mengerjakan, jadi kita juga dapat bantuan dana penelitiannya dari Dikti. Mhm. Jadi si kotoran sapi itu dikeringkan, kemudian diperas jadi kayak arang, Ya, Jadi padat, kemudian nanti dibakar. Jadi kalau briket, Briket. kalau biasa dia di biogas diambil gasnya, kemudian kompor. Kalau ini briket itu dibakar jadi bahan bakar. Kalau itu udah berjalan, ada di salah satu desa di Dharma, kita terapkan, udah dicoba, alatnya juga sangat murah, mahasiswa yang bikin, dan alhamdulillah gitu bisa buat bahan bakar gitu. Itu juga sama Wah, kotoran sapi. Saya akan menimbun kotoran sapi lah. Sebanyak-banyaknya Ini- untuk disetor ya. Ini contoh aja gitu, contoh, dan mungkin Betul. juga di luar kampus banyak rekan-rekan sekalian, teman-teman generasi Kuningan punya kreativitas yang lain. Iya, betul. Saya kira jangan berhenti, Hmm. gali terus dan suatu saat akan ketemu. Saya sebelum ke kotoran sapi, saya menginventarisasi beberapa hal di Kuningan yang bisa diolah. Yang pertama betul kotoran sapi. Yang kedua di Kuningan yang melimpah itu, saya datang ke Panglong kalau salah ya, penggergajian, itu rata-rata serbuk gergaji Serbuk. atau apa orang Kuningan bilang tairah gaji gitu Iya, kan. betul. Itu terbuang begitu saja. Nah, artinya itu bisa dimanfaatkan. Mungkin tantangan nih saya malam ini dalam Iya. dialog ini Siap. menantang generasi Kuningan. Coba cari beritanya, informasinya, YouTube-nya, serbuk gergaji itu bisa dibikin buat apa saja. Iya. Ada yang buat arang, ada yang buat pelet. Kalau Jadi yang saya tahu itu Pak buat campuran nantinya jamur. nah jamur Iya, ada gitu. iya. Banyak gitu. Oh. Artinya turunan banyak. Bahkan di satu kabupaten di Jawa Tengah itu ada pabrik pelet serbuk gergaji. Pabrik peletnya dan dikirim ke Korea itu per minggu hampir 1 kontainer. Dan itu investasinya luar biasa. Pengusaha Jakarta bikin pabriknya, kemudian buat bahan bakar pembangkit listrik sananya gitu. Jadi cuman memang dia ada kategori ya, nanti dites dulu serbuknya seperti apa. Nah itu yang skala besar, tapi skala kecilnya banyak lah yang bisa dimanfaatkan. Jadi dipadatkan, kemudian dibakar, atau ada yang dibikin figura, potong, Iya, kesenian, banyak. kerajinan ya. Kerajinan, gitu. Itu skala besar seperti Iya. itu. Tapi lingkup kecil juga kita bisa melakukannya ya. Betul, Kalau mampu betul. muda, lihat di desanya dulu seperti Iya, apa nih potensinya apa yang ada Betul. di desa gitu ya. Ya, mungkin malam ini kita sampaikan hanya beberapa contoh ya. Betul. Abdi Betul. Kairio. Jadi kalau misalnya ada yang lain silahkan gitu. Mhm. Gitu. Jadi yang ketiga ya, tadi baru 3 kotoran sapi. Mhm. Yang ketiga gabah. Apa? Gabah. Uut badak. Uut badak. Uut Badak. Selama ini kita taunya buat kandang ayam, buat ini gitu. Alas gitu. ya. Alas kandang ayam segala macam. Tapi ternyata kalau kita gali di YouTube dan lain-lain itu bisa digunakan berbagai hal gitu. Nah, mudah-mudahan generasi Kuningan bisa menemukannya. Wah, Kumaha ya. Ini kayaknya terbuka ini ya, oleh Unisa wawasannya. lagi dimasuk di lab nih kayaknya ini akan di launching dari gabah jadi apa Nih. Pak ya? Ini contoh ya Kang Rio ya. Iya. Uut badak itu kemudian kita bakar dengan cara khusus menjadi hitam. Nah di desa kita itu tidak dijual, tapi dibungkusin 5 kilo 5 kilo. Nanti teman-teman kalau ke Jakarta cari tukang kembang, tanya ada apa namanya? Kompos. Bukan, ada sekam Oh, padi disebutnya. iya, Ada iya. sekam padi nggak? Berapa sekantong? Tanya. 20.000, 15.000. Padahal di desa kita itu tidak dihargai terpakai ya. gitu. Itu Wow. salah satu contohnya. Bahkan beberapa di Jakarta itu dijual online. Jadi dia ngebungkusin gitu, kemudian Ya. dia jual di Tokopedia dan lain-lain. Ada pesanan dibawa ojek gitu. Buat itu. Karena di Jakarta kan sulit cari tanah. Betul. Sehingga tanah dioplos dengan itu untuk bunga-bungaan gitu. Wow. Itu yang paling dekatnya. betul. Gitu. Malam ini kita buka Tercerahkan gitu. Tercerahkan. Betul. banyak peluang. Memang kembali kepada potensi ya. Betul. Kuningan banyak potensi, Mm-mm. tinggal kita mencari di mana saja, Ya. terus mengolahnya. Tapi betul Pak bahwa
kehadiran akademisi Hmm. ilmiahnya itu sangat dibutuhkan oleh pemuda-pemuda desa. Ya, ya. Karena beberapa kasus, satu contoh di desa Cibutu, kenapa dia bisa mendeklarasikan desa wisata? Betul. Ternyata selidik punya selidik ada intervensi atau ada keterlibatan dari akademisi Oh. yang konon katanya Trisakti, Pak. Iya. Iya. Dan mungkin kalau ada desa-desa didampingi oleh universitas di Kuningan itu akan Ya. lebih terbuka. Oh, tanahnya pH-nya segini jadi potensi yang untuk cocok ditanamnya apa nih, kan itu harus diuji dengan suatu Iya. hal yang ilmiah, Pak. Iya, betul. Harus ada langkah ilmiahnya ya. Ya. Itu paling Kang Rio, potensi itu. Ya, yang dalam waktu dekat juga yang lagi kita dampingi ya salah satunya masalah sampah. Karena sampah itu Nah, itu dia. banyak menjadi persoalan lah. Iya. Bukan hanya di desa, mungkin di Kabupaten Kuningan atau di kota besar yang masalah. Gitu. Jadi ada beberapa perusahaan sudah bergerak ke bidang itu tapi dalam skala besar. Nah, kita coba juga meneliti dalam skala kecil, misalnya skala desa, digunakan buat apa plastiknya, digunakan buat apa sampah organiknya, gitu-gitu. Itu juga kita coba, mungkin ada satu desa yang sedang kita coba dampingi, mudah-mudahan ke depan bisa menjadi solusi bagi desa itu dan bisa dicontoh ke desa lain. Iya, Gitu. amin. Oke, ini ada beberapa pertanyaan dari pendengar Rukun, tapi Iya. nanti kita bakal bacain selepas jeda komersial break. Oke, Di sesi siap. kita tinggal interaktif sama para pendengar semuanya ya. Iya. Jangan kemana-mana, tetap di Ngolimbe. Baik pendengar Rukun dimanapun Anda berada, masih bersama program Ngolimbe ya, yang disiarkan langsung juga di 5 stasiun radio yang ada di Kabupaten Kuningan. Ada Kos FM, ada Daskia FM, Mega Suara Kuningan FM, Rasuci, kemudian juga Hasil 5. Ya, kita masih bersama dengan narasumber kita yang ternyata semakin lama kita ngobrol semakin seru gitu ya. Semakin tercerahkan. Jadi banyak gitu. Iya. Ternyata. Waduh. Potensi itu ada di sekitar kita ternyata. Betul. Kita ke pertanyaan dulu. Tadi sebelum jeda kita udah ngasih tahu ada beberapa pertanyaan. Ini yang pertama, pertanyaannya adalah bagaimana cara mengatasi penyakit pemuda, memberantasnya biar pemuda bisa kreatif dan inovatif. Oh, ada Penyakit pemuda ini yang ngomongnya. Jiwa muda itu jiwa yang tidak boleh dibendung, tetapi boleh disalurkan. Nah, penyakit pemuda biasanya malas mau memulai sesuatu, takut gitu. Yeah. Nah, itu semua bisa kita cegah dengan gaul. Ini jadi artinya kita harus berbaur dengan yang lain. Yeah. Kalau kita minatnya di bidang musik, harusnya kita itu bergaul dengan teman-teman yang bidangnya musik supaya kita terbawa, kemudian kemampuan kita terasah. Seperti itu. Jadi memang di kita kadang kita belum bisa menggali passion ya. Passion ini apa ya? Mungkin minat kita tuh apa sebenarnya? Karena semua orang saya yakin lahir ke dunia memiliki passionnya masing-masing, memiliki minatnya masing-masing, sehingga itulah yang harus digenjot. Gitu. Jadi kalau kita bisa lihat misalnya di parenting, di ilmu parenting, ilmu bagaimana kita mendidik anak atau itu, ada orang yang kemudian bertolak belakang begini. Ketika anak kita lemah di bidang matematik, kemudian unggul di bidang bahasa Inggris, maka kadang orang tua mengkursuskan matematik sehingga bahasa Inggrisnya standar, matematiknya nanti standar. Iya betul. Kalau cara baru orang tua sekarang, ketika anak minat di bidang bahasa Inggris, kemudian matematikanya rendah, justru dia dikursuskan bahasa Inggris supaya betul. Kemampuan bahasa Inggrisnya di atas rata-rata, dan apa matematik itu rata-rata. Gitu. Nah ini yang betul. Saya juga mungkin pernah anak-anak ya. Ketika kita lemah matematik, kita disuruh kursus tuh, disuruh les tuh matematik aja supaya nilainya gede. Gitu. Padahal harusnya kita melihat bahwa kita punya passion, punya bakat di bidang lain. Bakat itulah yang harusnya kita genjot supaya nanti profesional. Kalau di pendidikan itu tahu sedikit dari yang banyak, atau mendingan tahu banyak dari yang sedikit. Nah, ini yang kemudian kita memilih, kita serba tahu semuanya tapi sedikit.
ternyata di zaman sekarang orang itu yang sukses itu tahu banyak dari hal sedikit. Fokus jadi. Ya, jadi misalnya kita minat di musik, dia tahu banget cara mainin semua alat musik segala macam. Mungkin kita bisa lihat contohnya di YouTube lah. Dia jago gitar, dia main gitar, terus sampai YouTube-nya jutaan orang yang nonton gitu kan. Nah dia mungkin kalau kita tes dia matematik, dia rendah matematika, tapi di sini dia unggul ya rata-rata. Yaitu jadi jawaban buat para pendengar yang tadi bertanya, saya kira kita semua mencoba menemukan passion kita dulu di mana, kemudian kita bergaul sesuai dengan passion kita supaya terasa gitu ya. Betul. Wow. Penyakitnya memang betul malas ya. Dan untuk melawan malas paling mudah gaul, Pak. Gaul. Iya betul, ketika kita merasa malas sendirian, kalau kita udah bergaul, ngobrol kayak gini aja membangkitkan semangat ya. Iya. Tapi gini, gaul yang positif. Nah, kadang kita terbawa arus, kemudian kita misalnya terlibat sesuatu narkoba, kita menyalahkan keadaan. Padahal bukan keadaan yang salah, tapi kita yang salah memilih keadaan, gitu ya. Jadi kalau kita mau baik ya bergaul dengan orang yang baik, kan gitu. Dan kalau dirasa gaul di sini justru membawa hal negatif, ya kita cari aktivitas atau pergaulan lingkungan yang lain, supaya kita juga itu terbawa kualitas diri. Jangan sampai salah gaul. Nah, pasti harus sadar diri ya, harus sadar kita ada di lingkungan yang mana nih. Ya. Kalau tidak kita harus keluar berarti ya. Ya seperti Rasulullah hijrah kan, hijrah dari sesuatu yang buruk ke sesuatu yang baik. Kan itu bagian yang harus kita teladani lah. Seperti halnya Kang Rio kan passionnya di lukis, bergaul dengan orang-orang lukis, akhirnya terbentuk komunitas lukis kan? Iya betul. Betul itu. Dari situ saling berbagi, oh kekurangan saya lukis di sini diisi oleh yang lain kan? Gitu. Betul. Skillnya semakin meningkat karena ada evaluasi Iya. dan sebagainya. Wow. Berkumpul berarti ya, bagus juga berkumpul, diskusi. Apalagi ya pertanyaan dari pendengar rukun nih? Ada juga ini dari pendengar rukun yang sudah menyimak, terima kasih. Ini ada pertanyaan mungkin tadi agak sedikit ada korelasinya nih. Kontribusi Unisa selaku banyak mahasiswanya gitu kan untuk tema malam hari ini. Berarti bagaimana kontribusi Unisa untuk membangkitkan menyiapkan kebangkitan anak muda Kuningan yang tangguh, inovatif dan solutif. Nah, kontribusi Unisa seperti apa? Jadi kita bergerak di bidang pendidikan. Pendidikan itu jasa ya. Kita mencoba turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan. Nah, kita paling dekat kontribusi adalah terhadap proses pengajaran di kampus, yaitu ke mahasiswa. Ada 3 visi yang kita angkat oleh Unisa. Yang pertama keislaman, yang kedua kewirausahaan, yang ketiga ICT, penguasaan ICT, informasi teknologi. Gitu. 3 hal ini yang kita coba dorong, kita coba mahasiswa itu menguasai, karena perkembangan ke depan 3 hal ini yang kemudian menjadi sesuatu yang membuat generasi kita tangguh. Betul. Yang pertama jelas keislaman, artinya jiwa yang dekat, bertakwa kepada Allah dan lain-lain ya. Sehingga efeknya nanti dia tidak mudah frustasi menghadapi keadaan. Yang kedua kewirausahaan. Kewirausahaan kadang dalam pengertian yang luas itu bukan dagang, bukan hanya dagang. Gitu. Orang kadang saya udah dagang nih, kewirausahaan gitu. Padahal dalam arti luas adalah kewirausahaan itu memberikan nilai tambah terhadap barang dan jasa yang kita sajikan. Kalau guru memiliki jiwa kewirausahaan, dia akan mengajar yang lebih kreatif dibanding yang lain. Kalau dia jualan, berarti jualannya yang lebih kreatif dengan yang lain gitu. Contoh jualan yang kreatif misalnya ada tukang somai sama-sama enak, yang satu piringnya bisa dimakan, yang satu enggak. Wah, ini keren kan? Nah, artinya dia sudah memberikan sentuhan kewirausahaan di situ, sebuah kewirausahaan. Ada nilai lebih loh ya. Ada nilai lebih. Sama-sama enak, tapi yang satu piringnya bisa dimakan, yang satu enggak. Iya, betul. Dari apa? Bikin piringnya dari
pangsit. Jadi bikin piring dari pangsit yang digoreng. Ketika habis somanya piringnya dimakan. Gitu ya. Ide juga tuh. Ini bisa menjadi ide buat yang lagi dengerin ya. Jadi pokoknya sekarang kan musim bombastis. Somai piringnya bisa dimakan. Viralkan. Udah satu-satunya di Kuningan misalnya kan kayak gitu. Gitu. Dan ketika ICT, jelas penguasaan ICT ini sesuatu yang harus ya. Kalau dulu anak-anak baru lahir kemudian berapa bulan tumbuh, nangis dikasih dot, dikasih mainan, sekarang anak dikasih YouTube berhenti gitu. Dikasih Android, kasih Android, betul. Bahkan mungkin umur 1 tahun udah bisa nyolek sendiri tuh di Android gitu. Iya, betul. Kan ini beda generasi. Iya, Nah, sehingga mungkin kedepannya lebih dari itu gitu kan. Ini perkembangan sehingga Universitas Islam Al-Aliyah mencoba memperkenalkan bahwa semuanya harus bisa menguasai teknologi. Teknologi itu sesuatu yang harus kita ikuti, yang kemudian kita ambil sisi positif. Iya, betul. Kadang gini, wah itu kan ada sisi negatifnya, berpengaruh terhadap perkembangan dan lain-lain. Nah, teknologi itu mungkin saya sampaikan bebas nilai. Wah, gimana sih Pak? Teknologi bebas nilai. HP ini bebas nilai. Penggunanya lah yang mengisi nilai-nilai terhadap HP itu. Iya. Kalau dia punya pemikiran positif, maka HP itu akan digunakan untuk hal positif. Iya. Misalnya jualan, misalnya mengingatkan orang supaya berbuat baik dan lain-lain. Tapi ketika kita masukkan nilai-nilai negatif, biasa aja buat transaksi yang terlarang dan lain-lain gitu kan. Buat jualan yang dilarang oleh agama, oleh negara kan gitu. Betul. Nah, berarti teknologinya sih bebas nilai. Kitalah sebagai pengguna yang mengisi apakah nilai positif atau negatif yang mau kita masukkan terhadap teknologi. Iya, Itu kudu bisa ngengklakan zaman. Nah, itu. Nah, kalau Bang Abdi termasuk generasi yang mana nih, yang positif apa negatif dalam menggunakan teknologi? Saya positif negatif ada tuh. Iya. Seimbang ya. Seimbang. Ya, berarti banyak positifnya, biar negatifnya hilang. Kalau positif ya. Itu berarti yang sudah disiapkan oleh Unisa, Pak ya. Iya. Mencetak mahasiswa ketika lulus sudah dipersiapkan seperti itu. Iya. Boleh satu penanya lagi sebelum kita ke statement terakhir barangkali ya. Ada dari Femina JJ di kawasan Pajawan. Sebelum menggali potensi di sekitar kita, bagaimana cara menggali potensi di dalam diri dan melawan rasa malas? Nah, sebelum menggali potensi. Kalau di SMP atau di SMA kan dulu ada guru BP ya yang tahu, oh kamu ke IPS gitu. Sebenarnya orang-orang seperti itu dibutuhkan loh Pak. Untuk pemilihan bakat gitu. Orang passionnya di mana ya gitu kan. Kayak Ronaldo, Messi gitu kan ketemu, wah di sini anak ini harus dikembangkan. Mungkin ada orang-orang yang harus paham seperti itu, Pak. Iya. Tadi menggali potensi ya. Ini kaitan dengan tadi yang saya sampaikan bahwa kebahagiaan itu tidak ada di luar diri kita, adanya di dalam diri kita. Artinya yang tahu potensi kita yang sebenarnya itu adalah diri kita. Sehingga ada 9 nih kunci bagaimana kita bisa membahagiakan diri gitu. Jadi kalau berharap kita dibahagiakan orang lain, siap-siap aja untuk kecewa. Iya, kecewa. Tapi karena yang bisa membahagiakan diri kita adalah diri kita. Hal negatif dari luar ketika kita memandangnya positif atau memandangnya hikmah di balik itu, maka bagi kita menjadi kebahagiaan. Tenang-tenang aja. Nah, gitu. Sehingga saya sampaikan 9 kunci. Yang pertama, tidak membenci. Nah, ini yang agak sulit. Kadang apalagi ke mantan, bencinya sampai sekarang. Aduh, sampai bertahun-tahun. Kita mah capek, dalam diri kita ada nyimpen rasa benci, mantannya mah udah dengan yang lain berserian gitu kan. Itu artinya kitalah yang bisa mengambil itu. Gitu. Jadi hilangkan rasa benci pada siapapun gitu. Itu karena benci itu ya bukan menggerogoti orang yang kita benci, justru menggerogoti diri kita. Akhirnya muncul kemalasan dan lain-lain. Satu, hilangkan benci. 2 apa? 2, tidak mengeluh. Tidak mengeluh. Berat juga. Keadaan apapun kita hadapi. Gitu. Ya, kita pantang mengeluh. Bahwa Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa, balik lagi nih. Surat An-Nisa Allah sampaikan bahwa apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah. Nikmat apapun yang kita peroleh.
dan apa saja bencana yang menimpamu maka dari kesalahan dirimu sendiri. Gitu. Jadi itulah yang kemudian kita jadikan bahwa kita nggak usah mengeluh. Apa misalnya kita menghadapi sesuatu bukan dari Allah karena perbuatan kita dan kita disuruh kembali misalkan gitu. Yang ketiga, berprasangka baik. Saya banget nih. Wow. Orang lewat pakai motor baru, kita nyangkanya sombong banget. Iya. Padahal siapa tahu dia hanya lewat kan? Nah, Iya. itu kan berprasangka tidak baik. Mendingan kita doakan dia lewat pakai motor baru. Mudah-mudahan besok saya bisa beli motor itu. Iya. Gitu. Atau mudah-mudahan dia barokah motornya. Iya. Itu yang ketiga. Ini kaitan menggali potensi Iya, diri ya. betul. Yang keempat, merendah diri. Artinya tidak sombong. Oh. Gitu. Apa yang kita miliki nggak ada nilai apapun. Jangan-jangan orang lain memiliki lebih, cuma tidak dimunculkan. Iya, Gitu ya. Baik itu kekayaan, kepintaran dan lain-lain. Yang kelima, mudah memaafkan. Wah, saya juga tuh. Ini orang abdi pisan. Mudah Mudah memaafkan. memaafkan. Karena ketika kita memendam sesuatu, maka apa yang kita pendam itulah mempengaruhi banyak hal. Mau lewat rumahnya malu sehingga jalannya muter 2 kilo. Capek sendiri ya. Capek sendiri. Iya, Karena betul. kita tidak memaafkan dia, gitu. Itu. Yang keenam, menghindari permusuhan. Gitu. Jadi permusuhan apapun itu tidak menguntungkan sebenarnya. Betul. Justru merugikan kita. Jangan-jangan orang yang kita anggap musuh dialah pembuka rezeki kita yang sebenarnya, atau Betul. dialah pembuka kebaikan buat kita gitu. Betul. Yang ketujuh, bersedekah. Ya, jadi Bersedekah. apa yang kita punyai adalah bukan punya kita, hanya Betul. titipan. Jadi kalau kita keluarkan itu bukan berkurang tapi bertambah. Satu mungkin kaitan dengan sedekah. Matematika Allah berbeda dengan matematika kita. Betul. Kalau kita punya 100.000, disedekahkan 10.000, tinggal berapa? 90.000. Tapi kata Allah yang 10.000 itu dilipat gandakan 10 kali lipat, berarti 10.000 kali 10, 100.000. Jadi hakikatnya uang kita itu 190.000, bukan 90.000. Di mana yang 100-nya? Disimpan. Suatu saat kita butuh, kita apa, mungkin Allah kasih dalam rezeki yang lain. Gitu. Jangan ini untuk sedekah. Iya, itu matematika Allah. Yang kedelapan, selalu tersenyum. Rio nih. Rio pisan ini. Bahkan ada ahli yang mengatakan bangun tidur 15 menit pertama itu lihat kaca kemudian tersenyum. Oh, tampan sekali saya. Ya udah muji diri sendiri ya. Iya. Gitu. Yang kesembilan, yang terakhir, tidak dengki dan iri hati. Ya, kalau kita tadi saya contohkan mendengki, sampai kapanpun tidak akan tercapai. Tetangga punya mobil baru, nggak usah paling korupsi, paling ini. Iya. Karena semakin kita iri dan dengki seperti itu, semakin jauh kita mencapai yang itu. Oh. Gitu. Ya, Berarti potensi diri akan terlihat ketika 9 itu diamalkan. betul. Jadi kita dikasih 9 kunci kita bahagia kemudian betul. kita. Maka dengan sendirinya kita akan lancar apapun yang kita inginkan, apapun yang Betul. gitu yang kita rencanakan. Karena misalnya kalau jerapah rezekinya itu di atas di pucuk pohon, nah rezeki manusia itu dititipkan di orang lain. Kalau orang lain, kita dengan orang lain aja tidak baik, maka ya rezeki sudah datang ke kita. Pantesan ada ini katanya silaturahmi itu mendekatkan rezeki. Lah betul itu salah satunya. Berarti silaturahmi itu menyambungkan rasa kasih sayang, menyambungkan persaudaraan kan gitu, artinya terbuka gitu. Ya hal-hal yang 9 kunci tadi kemudian ya kita kalau silaturahmi nggak mungkin cemberut kan. Iya, betul. Nggak mungkin misalnya kan gitu. Jadi betul. Jadi ini kaitannya ya, generasi tangguh juga bisa mencari potensi dalam dirinya dengan 9 kunci bahagia tadi, 9 langkah Betul. bahwa kita bergairah menghadapi hidup ini. Jadi harus positif
Iya. Ada orang bisnis, kita jangan mencela dia terus, mirip terus, Iya. sementara kita nggak ngapa-ngapain gitu ya. Iya, betul, betul, Iya. betul. Positif, berpikir positif juga itu sangat bagus tuh. Iya, betul. Jadi ambil sisi positifnya ulang-ulang nah jadi kebal ya kan gitu. Iya, jadi kita panas terus ya. Iya, betul. Kalau negatif Betul. terus. Iya, Wow, itu poin pentingnya, berpikir positif. betul, betul. Mulai dari poin pertama, tidak membenci ya. Tidak membenci. Kang Abdi tidak membenci ya, Kang Abdi ya. Iya. Cukup udah lepasin aja, lupain, move on. Masa lalu biarlah berlalu. Tuh kan. Oke, kita tiba di closing statement para pendengar rukun dimanapun Anda berada malam hari ini. Tentunya sama kita sangat menarik, tapi tetap waktu juga yang membatasi kebersamaan kita. Ya mungkin boleh dikasih satu statement nih Pak Nurul Iman ya, Iya. untuk para pendengar rukun dimanapun berada yang sekarang sedang menyimak talk show kita. Para pendengar rukun yang berbahagia di malam ini, mudah-mudahan semuanya dalam situasi hati yang tenang, kemudian dalam situasi bahagia. Amin. Ya. Amin. Dari saya bahwa kita membangun diri kita dan membangun masyarakat kita tidak bisa sendirian, tapi harus bersama-sama. Kita mungkin sebagian menyalahkan pemerintah, ada yang menyalahkan lingkungan, menyalahkan orang lain, tapi hal yang paling bisa kita lakukan adalah kita memperbaiki diri kita. Jadi gitu ya. Jadi itu perbincangan malam ini, generasi tangguh, generasi yang bisa menemukan sesuatu dalam dirinya, kemudian menebarkan manfaat kepada lingkungannya. Lingkungan terbesar negara terlalu besar, mungkin lingkungan desa. Lingkungan desa terlalu besar, mungkin lingkungan RT. Kita bisa menjadi pelopor terkecil, misalnya pelopor memisahkan sampah organik dan non organik misalnya kan, itu salah satu contohnya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan malam ini. Mudah-mudahan ada hal positif yang bisa kita ambil dari perbincangan ngoling gitu, malam ini. Mudah-mudahan suatu saat bisa bertemu kembali. Amin, ya, amin. Kang Rio, Kang Ya, Abdi. siap. Terima kasih. Kang Abdi, silakan. Ternyata emang tidak jauh-jauh begitu saya mendengar pemaparan dari Pak Iman bahwa sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat. Jangan jauh-jauh lah, untuk diri sendiri, untuk lingkungan sekitar bermanfaat nggak nih? Ternyata potensi juga harus kita digali. Untuk bisa bermanfaat itu kita harus paham dulu potensi. Dan ini pendengar rukun semuanya sangat bagus sekali. Untuk hal-hal yang lain yang mungkin kurang 1 jam ya Kang Rio ya, kita mungkin bisa undang lagi nanti Kang Iman untuk bahas kisahnya mungkin. Iya, itu lebih siap. seru juga tuh. Betul, itu juga seru ya, Iya. banyak pembahasan. Semoga bisa ketemu lagi di episode Amin, amin. berikutnya Ayo, tentunya ya. terima kasih. Ya, Oke, dan terima kasih buat seluruh pendengar rukun yang sudah menyimak obrolan kita melalui melalui Kos FM, Taskia FM, Mika Suara FM, Rasuti FM, dan juga Rasu 5 FM tentunya ya. dan kami berdua Abdi Birasat Saya Rio Digantara pamit, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permias. Permias. Radio Network Mega Suara